taksonomi variabel pembelajaran menurut Regold pada materi bangun datar. Sebelum kita masuk ke materi, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu variabel pembelajaran. Variabel pembelajaran merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang terdiri dari taksonomi tujuan pembelajaran, karakteristik pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, serta organisasi isi pembelajaran. Regold mengklasifikasikan 3 variabel pembelajaran, di mana yang pertama yaitu variabel kondisi, yang kedua variabel metode, dan yang ketiga yaitu variabel hasil, di mana variabel kondisi adalah faktor yang mempengaruhi metode dalam meningkatkan hasil pembelajaran yang terdiri dari tujuan dan karakteristik isi bidang studi, kendala dari karakteristik bidang studi, dan karakteristik siswa. Yang kedua, variabel metode, di mana variabel metode adalah cara yang dilakukan untuk membelajarkan siswa untuk mencapai hasil pembelajaran. Cara-cara yang dilakukan ini berdasarkan pada hasil analisis kondisi. Jadi, metode ini dapat diubah-ubah tergantung pada analisis kondisi variabel. Metode ini terdiri dari strategi pengorganisasian pembelajaran, strategi penyampaian, dan strategi pengelolaan dan pembelajaran. Variabel yang ketiga yaitu variabel hasil, di mana variabel hasil adalah hal yang menjadi indikator keberhasilan siswa. Terdapat 3 jenis hasil pembelajaran, yaitu keefektivitasan, keefisienan, dan daya tarik. Terkait dengan taksonomi pembelajaran, ini saya akan mempresentasikan analisis variabel pembelajaran pada materi bangun datar. Sebelum mengajarkan bangun datar, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan perencanaan pembelajaran. Dalam menyusun rencana pembelajaran ini, kita akan mengacu pada 3 variabel pembelajaran, yaitu variabel kondisi, variabel metode, dan variabel hasil. Yang pertama, untuk metode kondisi, jadi variabel kondisi terkait dengan materi bangun datar. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan dan karakteristik bidang studi. Tujuan dan karakteristik ini mengacu pada hasil yang diharapkan. Adapun tujuan mempelajari bangun datar yaitu membantu pemahaman siswa agar siswa tahu dan dapat membedakan bagaimana bentuk persegi panjang, segitiga, persegi, jajar genjang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kendala. Jadi, kendala dalam mempelajari bangun datar yaitu siswa sulit dalam memahami simbol-simbol. Selanjutnya, siswa kesulitan dalam memahami rumus, dan yang terakhir, siswa kesulitan dalam menggunakan rumus. Selanjutnya, karakteristik siswa sebelum melakukan proses pembelajaran. Seorang pendidik harus mengetahui karakteristik siswa seperti di mana di sini karakteristik siswa itu berbeda-beda, seperti kemampuan umum, tingkat kecerdasan seorang siswa, gaya belajar. Pasti siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, dan pasti mereka juga memiliki motivasi belajar mereka sendiri. Selanjutnya, untuk variabel metode yang pertama, yaitu strategi pengorganisasian pembelajaran. Di sini terbagi menjadi 2,
yaitu strategi makro dan strategi mikro, di mana strategi pengorganisasian makro mengacu pada metode, isi, dan konsep materi bangun datar. Sedangkan strategi pengorganisasian mikro mengacu pada isi dan konsep materi bangun datar lebih lengkap, yaitu melibatkan lebih dari satu konsep. Selanjutnya, strategi penyampaian. Strategi ini adalah cara untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa yang didasarkan pada analisis kondisi, yaitu tujuan, kendala, dan karakteristik siswa. Strategi penyampaian materi bangun datar yang pertama yaitu menjelaskan materi bangun datar dan macam-macam bangun datar. Yang kedua yaitu menggunakan alat atau media peraga yang berbentuk bangun datar. Selanjutnya, strategi pengelolaan dan pembelajaran ada 3 klasifikasi variabel pengelolaan, yaitu memberikan motivasi, pendekatan, dan evaluasi kemajuan belajar siswa. Yang terakhir, variabel hasil. Variabel hasil untuk variabel hasil ini ada 3, yaitu keefektivitasan, keefisienan, dan daya tarik. Keefektivitasan pengajaran biasanya diukur dengan tingkat pencapaian peserta didik atau berhasilnya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Sedangkan keefisienan adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan itu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, serta daya tarik diukur dengan mengamati kecenderungan siswa untuk tetap belajar atau siswa antusias dalam pembelajaran dan merasa termotivasi dalam proses pembelajaran. Nah, hasil variabel hasil untuk materi bangun datar yaitu siswa mampu mengerjakan soal-soal mencari keliling bangun datar. Yang kedua, siswa sudah mampu menggunakan rumus-rumus dalam bangun datar. Dan daya tariknya yaitu siswa aktif dalam proses pembelajaran bangun datar.